Tapi sayangnya kita nih baik dan sehat di negara yang sakit ya Mas ya. Woi, udah langsung nyeletuk aja nih. Karena kita adalah kaum intelijensia yang memiliki tanggung jawab dan mengetahui betul apa yang terjadi di masyarakat. Jadi poinnya adalah kita punya akses terhadap pendidikan. Makanya itu kita harus bergerak memperjuangkan membela hak-hak yang memang akhirnya dirampas oleh para penguasa terhadap masyarakat itu sendiri atau mungkin kepada teman-teman kita. Bagaimana kita mencoba merubah pola pikir dari seorang rekan-rekan kita, orang-orang di sekitar kita yang sama-sama mahasiswa juga ikut peduli gitu. Akhirnya tuh ketika kita emang udah punya visi yang sama, punya misi yang sama dan punya konsep yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, pasti tuh mulai tergerak. Kalaupun dia datang sekalipun karena FOMO sebenarnya nggak jadi masalah ya Mas. Siapa tahu dari FOMO malah keterusan, wah Malah kebentuk. Malah kebentuk. Nah, kalau gitu jadi green flag. Iya. Itu jadi green flag. Mungkin kalau untuk saat ini Kalau cuma FOMO red flag. Oke. Tapi kan dari yang red flag bisa ke green flag. Kayak. Halo, selamat datang di Explore, Eksternal Podcast, Low on Air. Bareng aku Fathan yang akan nemenin eksplorasi seru di episode kali ini. Nah, Sobat Explore, seperti yang kita ketahui sekarang ini marak sekali isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial dan juga pelanggaran HAM yang masih menjadi permasalahan yang serius. Sampai-sampai peran advokasi mahasiswa semakin mendesak nih. Oke, kalau begitu, eksplorasi kali ini adalah tentang peran advokasi mahasiswa bareng bintang tamu keren kita, yaitu Ketua BEM FH Unpad, Bang Rashid, dan Presiden BEM RDM FHUB, Bang Dilan. Oke, gimana Bang kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat baik juga. Tapi sayangnya kita nih baik dan sehat di negara yang sakit ya Mas ya. Woi, udah langsung nyeletuk aja nih. Oke, kalau gitu, nih orang-orang sibuk ini kira-kira belakangan ini kesibukannya apa? Ngapain sih Bang? Dari Bang Dilan dulu Bang. Oke, kalau dari aku lagi mencoba untuk menyusun skripsi karena kan ya selagi berproses untuk menjadi bagian dari BEM RDM FHUB, waktu itu di awal juga konsentrasi mata kuliah konsentrasi, terus juga di semester ini fokusnya emang udah mulai skripsi, cuman kan susah nih harus menentukan kan membentuk skala prioritasnya apa dulu, nggak bisa juga aku sibuk skripsi tapi ninggalin teman-teman di BEM. Jadi kalau aku lebih mencoba menyusun skripsi dulu sih sekarang, kesibukannya akhir-akhir ini kayak gitu. Kalau Bang Rashid gimana Bang? Ya kesibukannya lagi nemenin temen-temen di fungsionaris BEM FH Unpad ya. Jujur kalau soal skripsi judul pun belum aku sentuh. Kalau saya pribadi judul belum sentuh. Tapi mudah-mudahan ya sama. Mudah-mudahan ya 2 minggu 3 minggu ke depan kita udah mulai fokus lagi ke skripsi. Tapi kalau amin ya Mas. Tapi kalau untuk sekarang jujur kayak masih fokus untuk nemenin teman-teman fungsionaris dulu nih kayak gitu. Oke, seru-seru banget ya. Berarti terima kasih sekali lagi kepada abang-abang sekalian yang udah menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk berbincang bersama kami di podcast Explore kali ini gitu ya. Oke, kalau gitu Bang, nah tadi kan sudah sempat aku singgung nih soal advokasi dan peran mahasiswa gitu dalam advokasi ini sendiri. Kalau misalkan dari aku sendiri ya sedikit cerita, aku merasakan adanya peran advokasi itu semenjak masuk kuliah gitu. Dimana waktu itu aku juga bertepatan angkatan aku itu kena yang namanya kenaikan UKT, kenaikan UKT. Dan di situ aku ngerasa ternyata yang ngurusin kenaikan UKT ini mahasiswa juga gitu. Dimana ada fungsionaris BEM dari departemen, kalau kita Adkesma Bang, Adkesma di situ membuka lah keresahan-keresahan dan juga keluhan-keluhan yang nantinya disampaikan kepada pihak yang berwajib gitu, yang berkepentingan. Nah, kalau kita masuk ke pembahasan kita tentang peran advokasi nih. Menurut kita mulai dari Bang Rashid aja mungkin ya. Kalau dari Bang Rashid nih pengalaman dalam melakukan advokasi selama ini itu seperti apa Bang? Dan kira-kiranya apa pelajaran yang Abang dapatkan selama melakukan advokasi ini? Oke. Pertama bicara soal advokasi kan memang bicara soal terkait dengan bagaimana kita bisa bukan cuma sekedar advokat dan apa yang memang kaitannya dengan profesi hukum ya, tapi lebih daripada itu secara luas kita bisa mengartikan advokasi itu adalah tindakan mendukung, memperjuangkan dan juga membela hal-hal yang memang sifatnya terkaitan dengan hak.
Kalau ditanya pengalamanku terkait dengan advokasi ini seperti apa, sebenarnya tadi udah dijelasin sama Atan sendiri. Di tahun 2023 ketika teman-teman mahasiswa baru itu pertama kali masuk, kami dari teman-teman BMFA Unpad Kabinet Gardaguna, pada saat itu dari teman-teman aksi dan propaganda mencetuskan satu gerakan ke rektorat untuk membuka keterbukaan informasi publik, karena waktu itu SK-nya mas, ketika Unpad menaikkan UKT di tahun 2023 itu SK-nya nggak keluar. Jadi nomor SK-nya muncul tapi SK-nya nggak pernah dipublikasikan oleh rektorat. Jadi untuk teman-teman teman-teman mahasiswa lain untuk bisa mengadvokasikan dari teman-teman Adkesma, BEM fakultas ataupun BEM Unif kesulitan untuk seperti apa sih sebenarnya kenaikan detailnya dari UKT mahasiswa itu sendiri di tahun 2023. Jadi kalau pengalaman kami saya pribadi di advokasi terkait dengan UKT salah satunya itu. Jadi ada pelajaran yang bisa kita petik di situ. Jadi kan selain kita mendukung teman-teman mahasiswa baru angkatan 2023 yang mana akhirnya kita punya mindset bahwa nggak semua teman-teman mahasiswa itu punya keadaan ekonomi yang sama. Kita di sana melihat dari data yang kita kumpulkan, bahwa banyak sekali teman-teman mahasiswa baru yang juga ternyata kesulitan untuk bisa membayar UKT itu sendiri. Nah, pelajaran yang jujur ya kalau aku pribadi bisa ambil adalah dari situ kita bisa melihat bahwa advokasi ini membuka ruang-ruang kita untuk menumbuhkan rasa empati dan rasa kepedulian terhadap sesama, khususnya adalah hak-hak mahasiswa. Tapi lebih luas daripada itu, ini menumbuhkan empati juga bagi kita-kita ini yang bergerak di bidang advokasi terhadap semua pihak yang memang haknya saat ini direnggut oleh para pemangku kekuasaan. Itu mungkin ya kalau dari aku pribadi nih. Ya berarti memang peran mahasiswa untuk sebagai check and balance gitu ya. Dimana bisa kita katakan seperti itu. Sebagai pihak eksternal yang melihat kebijakan si pemangku kebijakan ini seperti apa gitu. Nah kalau misalkan dari Bang Dilan sendiri seperti apa Bang? Pengalaman dari selama melakukan pengadvokasian dan juga apa yang Abang dapatkan gitu selama melakukan advokasi? Oke, mungkin kalau buat pengalaman sepertinya gak ada bedanya nih, hampir sama. Hal-hal yang kita hadapin, permasalahan yang kita hadapin ketika adik-adik 2023 masuk itu dihadapkan dengan kebijakan peningkatan. Kalau di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya itu golongan UKT. Secara nominal tidak berubah, tetapi golongannya bertambah. Waktu dari angkatanku masuk itu golongan 1 sampai 6, terus di angkatan 2022 itu 1 sampai 8. Di 2023 yang terus juga bisa aja kalau misalkan waktu itu gerakan yang dibentuk oleh teman-teman mahasiswa terutama di Universitas Brawijaya waktu itu mungkin pembedanya adalah Fakultas Hukum bukan sebagai pionirnya, bukan sebagai yang menjadi tombak utamanya, tetapi kita membersamai gerakan kolektif antara dari setiap fakultas di Universitas Brawijaya saat itu menindaklanjuti nih kenapa peningkatannya cukup drastis nih. Waktu itu dari 6 ke 8 2. Ini kenapa tiba-tiba 8 ke 12? Kita waktu itu sampai 12 golongan. Nah, sama juga kasusnya di mana kalau membicarakan SK-nya waktu itu nomornya sudah kuat. Nomornya aja. Tetapi rektorat itu tidak mempublikasikan SK-nya ini secara substantifnya, mau formal material, di dalamnya itu tidak dijelaskan. Kenapa, apa yang menjadi urgensi peningkatan, apa yang menjadi alasan penambahan golongan ini dari mana, seperti itu. Nah, sama seperti yang disampaikan tadi sama Mas Rashid adalah kalau aku pribadi dengan teman-teman di Fakultas Hukum lainnya juga di sini kan ada rekanku di sini juga Menteri Advokesma kalau di kita tuh selalu coba meningkatkan 3 poin SEK, simpati, empati, dan kontribusi. Kita nggak bisa cuma bersimpati doang, nggak bisa kita berempati doang, tapi kita nggak ada wujud konkretnya gitu untuk dilakukan, untuk diimplementasikan ke adik-adik nanti nih. Jangan kan adik-adik, bisa aja di angkatan kita nanti atau abang kakak kita yang masih belum lulus. Jadi kita coba meningkatkan nilai-nilai tersebut dulu, kita ajarkan bagaimana sih cara mengadvokasi sesama dulu deh, sesama angkatan tuh seperti apa sih, dari hal-hal yang mungkin minor terus ke hal-hal yang major seperti tadi menyinggung tadi UKT. Akhirnya tuh
ketika kita udah meningkatkan awareness yang sama, concern kita yang sama, kita tuh apa ya? Akhirnya bisa juga mudah mengajak teman-teman, yuk kita melakukan advokasi, yuk kita melakukan aksi untuk mengawal atau menindaklanjuti atau mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tadi disebut dari pemangku-pemangku kebijakan. Balik lagi, transparansinya belum tentu jelas seperti itu. Oke, menarik. Berarti kalau kata Bang Dilan, di saat kita ini mempunyai keresahan yang sama gitu, lebih mudah gitu untuk kita mengajak untuk mengadvokasi hal yang sama juga gitu ya. Nah, gini Bang, tapi seperti yang kita tahu juga advokasi ini kan kalau misalkan kita tercetuk gitu, ada advokasi gitu, pasti yang di kepala kita tuh memperjuangkan hak, menyuarakan hak gitu. Dan hak-hak ini itu juga banyak gitu, bukan hanya soal ekonomi, soal KT atau apapun itu. Terutama sekarang kita juga lagi ramai banget soal kekerasan seksual nih, kekerasan seksual dan tentang pelanggaran HAM dan lain-lain gitu. Nah, ini juga kan bukan terjadi, memang terjadi di kampus gitu, apalagi sekarang di Unpad ya lagi serem-seremnya nih. Tapi ini juga bukan terjadi di Unpad aja, di luar gitu. Dan kita juga sering melihat mahasiswa yang memang berkontribusi sampai keluar gitu untuk mengadvokasi masyarakat gitu. Nah, menurut abang-abang sekalian, mungkin dijawab dari Bang Dilan sekarang, mengapa sih mahasiswa ini penting gitu untuk melakukan advokasi? Mengapa advokasi ini penting bagi mahasiswa gitu? Dan ya itu dulu mungkin pertanyaannya. Kenapa penting? Mungkin Sorry Bang, mungkin ada pihak lain misalkan jadi seperti masyarakat pada umumnya, tapi kenapa mahasiswa gitu? Kenapa mahasiswa? Ya mungkin melihat kondisi sekarang aja. Kita sebagai mahasiswa, kita berproses di masing-masing universitas, masing-masing fakultas. Dari ya di sini ada Universitas Padjadjaran, aku dari Universitas Brawijaya. Kenapa pentingnya mahasiswa ya? Ya kalau aku simpelnya adalah ya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan kita yang menggerakkan, kita yang mengajak teman-teman mahasiswa untuk melakukan pengadvokasian, itu mau siapa lagi? Toh kita dari pemangku kebijakan jarang melihat ke bawah, jarang melihat kita ke mahasiswa. Saya kemarin membantu bersama juga rekan saya membantu Hamin 2 kita udah mau masuk kuliah, dia masih belum bisa membayar UKT. Kenapa kutanyakan kenapa? Karena ini sedang sibuk sambil part time bekerja sebagai mungkin kalau di Malang karena banyak kafe sebagai barista dan segala macamnya, masih belum mencapai targetnya dia, belum bisa mencukupi. Nah dari situ tadi salah satu tujuan kita mengadvokasi adalah kan kita membela teman-teman kita yang merasa nggak aku bilang dikucilkan ya, tapi tidak ditengok oleh pemangku kebijakan ini loh. Ya pemangku kebijakan kesannya kalau kasarnya saya menyampaikan ya yang penting duit kalian masuk aja ke kita, ntar tinggal kuliah. Cuman dia kan tidak pernah mengetahui kondisinya, kondisi yang sedang dihadapi masing-masing individu kan berbeda. Makanya dari situ kenapa pentingnya mahasiswa, kita kan yang lebih dekat dengan angkatan kita, adik-adik kita, abang kakak kita, karena kita lebih sering berinteraksi di tengah perkuliahan ataupun berorganisasi. Kita juga mengetahui nih kondisi sesama kita seperti apa. Maka dari itu kenapa kita penting, karena kita yang paling mengetahui cara mengetreatment, cara kita mengadvokasi dari masing-masing individu itu seperti apa, kayak gitu kalau dari aku. Oke, berarti karena memang mahasiswa ini sebagai, kalau misalkan orang-orang bilangnya kaum intelektual gitu, sebagai kaum intelektual yang juga lebih dekat gitu dengan masyarakat, soalnya bersinggungan juga dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar gitu. Kalau dari Bang Rashid seperti apa Bang Rashid? Oke, mungkin menanggapi juga ya tadi karena menyebut kaum intelektual dan juga terkait dengan kita yang tahu ada masalah apa saja sih yang terjadi di lapangan. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh Muhammad Hatta. Judulnya adalah Tanggung Jawab Moral Kaum Intelijensia. Ini adalah satu bentuk pidato Muhammad Hatta pada saat itu di Universitas Indonesia di wisuda. Beliau mengatakan ada satu hal yang memang saya sangat-sangat highlight ya, terkait dengan mahasiswa itu memiliki kaum intelijensia, mahasiswa itu memiliki tanggung jawab sebagai jembatan
antara pemangku kebijakan dan juga masyarakat. Jadi ini menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mas Dilan sebetulnya, bahwa kita ini dianggap mengetahui ini satu bentuk tridharma perguruan tinggi dengan apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau bahkan di antara teman-teman kita sendiri. Selain itu, sebagai seorang intelijensia yang mana ketika punya permasalahan dan lain-lain itu diolah sedemikian rupa melalui metodologi tertentu. Artinya kita dianggap juga bisa mencetuskan satu solusi. Gitu. Jadi kita tuh punya satu potensi yang balance antara antara intelijensia yang kita miliki dengan penginputan data metodologi terkait permasalahan-permasalahan yang ada dengan berbagai permasalahan realitas yang ada di lapangan. Makanya kita dianggap dan dituntut untuk bisa menjadi jembatan. Jadi kenapa harus mahasiswa? Karena kita adalah kaum intelijensia yang memiliki tanggung jawab dan mengetahui betul apa yang terjadi di masyarakat. Ini juga menyambung akhirnya apa yang mungkin disampaikan oleh Tan Malaka. Tan Malaka sering bilang kalau seandainya pendidikan membuat kita jadi enggan, sederhana ya, ngobrol misalnya dengan tukang becak, ngobrol dengan petani, ngobrol dengan para pedagang, maka lebih baik pendidikan itu ditiadakan sama sekali. Jadi poinnya adalah kita punya akses terhadap pendidikan. Makanya itu kita harus bergerak memperjuangkan, membela hak-hak yang memang akhirnya dirampas oleh para penguasa terhadap masyarakat kita sendiri atau mungkin kepada teman-teman kita. Gitu. Wah, ini semakin panas ya. Jadi, nah ini Bang, terlepas dari tadi kan kita sudah ngomongin tentang urgensinya ya, urgensi dari advokasi ini sendiri. Lalu tadi ternyata memang mahasiswa ini diberikan memiliki tanggung jawab gitu untuk melakukan advokasi ini. Namun pada nyatanya sekarang di lapangan banyak mahasiswa yang terkenalnya sebutannya apatis gitu ya, kayak ya udah ini diri gue aja gitu, lu aja gitu, nggak mau gitu kita bergerak bersama gitu, menyuarakan hal yang sama, hak-hak yang sama gitu. Nah, menurut abang-abang sendiri motivasi apa yang diperlukan oleh seorang mahasiswa gitu untuk bisa terjun ke dunia advokasi ini gitu? Boleh dari Bang Rashid sekarang. Oke. Sebenarnya kalau pribadi yang ngelihatnya bukan motivasi, tapi tadi betul kata Mas Dilan, saya sepakat dengan apa yang mungkin selama ini dibawakan oleh teman-teman BMFA UB. Simpati, empati itu modal terpenting. Gitu. Untuk dapat berkontribusi, nggak butuh dorongan apapun selain dengan simpati dan juga empati. Karena lagi-lagi kalau memang bicara soal apa sih sebenarnya akar atau mungkin keinginan dari founding fathers kita terhadap karakter mahasiswa yang memang akhirnya bisa sarjana-sarjana yang akhirnya bisa dihasilkan oleh universitas adalah sarjana-sarjana yang punya simpati dan juga empati, yang bisa merasakan langsung apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, apa sih yang dirasakan oleh teman-temannya yang memang dirampas hak-haknya gitu. Jadi motivasi terbesar bagiku ketika memang ingin meningkatkan kontribusi mahasiswa itu bukan motivasi yang hal-hal yang sifatnya ada imbalan dan lain-lain, tapi memang bagaimana nih PR kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan empati itu, bisa menumbuhkan kepekaan setiap teman-teman kita, bahkan kita pribadi mungkin ya, untuk bisa lebih peka terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar. Kalau menurutku kayak gitu, dua hal itu mungkin penting banget gitu loh untuk bisa kita diskusikan sekarang atau mungkin ke depannya terkait dengan gimana sih cara menumbuhkan simpati dan juga empati supaya teman-teman mahasiswa ini mau berkontribusi untuk bisa mengadvokasikan sesuatu gitu loh. Ya gitu. Oke, berarti memang kita punya modal simpati dan empati gitu, dan itu memang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa gitu ya. Oke, kalau dari Bang Dilan sendiri gimana Bang? Apa? Kalau aku bisa bilang bukan motivasi sih sebenarnya. Kayak lebih mengingatkan aja lah. Mungkin sering diucapkan di pengenalan lingkungan kampus nih bahwa mahasiswa itu sebagai agent of change. Baik lagi. Kita diberikan privilege, kita diberikan wadah, kita diberikan kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang untuk menempuh pendidikan, mengajar sarjana, terus dan selanjutnya lah. Nah, kita itu tidak bisa hanya diam, kita harus bergerak, kita harus bisa membawa perubahan tadi, kita harus bisa menjadi orang yang visioner, kita harus juga kalau membahasnya ke advokasi, ya masa kita menjadi mahasiswa yang sebagai agent of change, kita nggak bisa change untuk diri kita sendiri, tapi kita harus berdampak juga ke lingkungan masyarakat. Toh juga sebagai kita makhluk sosial, mungkin di pelajaran SMA bilang ya makhluk sosial aja hidupnya berdampingan,
hidupnya bersama-sama, saling membutuhkan satu sama lain. Gak mungkin ya kita bisa bertahan sendiri, nggak bisa. Ya saya lapar, orang Indonesia makan nasi, saya butuh petani. Kalau nggak ada petani, kita mau makan apa gitu. Kalau kita tidak bisa menjawab permasalahan dari seorang petani, kita juga yang rugi. Makanya pentingnya melakukan advokasi adalah jangan pernah, tadi seperti yang disampaikan sebelumnya adalah jangan mengharapkan timbal balik dulu. Lakukan aja dulu untuk membuat perubahan, untuk merubah kehidupan di sekitar kita lebih baik dulu, baru itu. Kalau kita udah menekuni, kita emang tadi simpati, empatinya sudah kuat, kontribusinya diikuti dengan kontribusinya lagi secara pengimplementasian, ya saya yakin advokasi yang kita lakukan tuh ya berdampaknya juga ke kita juga. Kayak gitu. Oke, berarti dari yang aku tangkap dari kedua narasumber kita kali ini, ternyata motivasi itu belakangan gitu ya. Dan seharusnya kita sebagai mahasiswa ini, sebagai mahasiswa yang sudah tahu gitu akan urgensitas dari advokasi dan juga fungsi dari mahasiswa itu sendiri, harusnya udah langsung aja gitu melek akan isu-isu dan juga memulai melakukan advokasi gitu ya Bang ya. Oke, nah nih Bang, kan advokasi ini erat sekali dengan sebutannya aktivis dan di kampus juga terkadang aktivis ini ada cap baiknya, ada cap buruknya gitu. Makanya mungkin orang dia banyak yang takut gitu untuk masuk jadi aktivis gitu. Nah, menurut abang-abang sekalian di sini sebagai praktisi gitu ya, praktisi aktivisnya, sebagai pelaku aktivis gitu di lapangan, menurut abang-abang sekalian tantangan apa sih yang paling besar gitu bagi sebuah orang aktivis? Ini bukan untuk menakuti teman-teman ya, cuman mungkin untuk mengantisipasi ataupun mempersiapkan diri gitu sebagai seorang aktivis. Boleh dari Bang Dil. Tantangannya adalah tadi mungkin udah sempat disinggung soal sifat apatis yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang. Ya emang hak menjadi apatis itu menurut saya itu masih hak. Ya sangat dipersilahkan juga kalau ingin bersifat apatis. Tetapi itulah yang menjadi tantangan. Bagaimana kita mencoba merubah pola pikir dari seorang rekan-rekan kita, orang-orang di sekitar kita yang sama-sama mahasiswa juga ikut peduli gitu. Toh akhirnya bisa terwujudkan ketika aksi RUU Pilkada kemarin. Saya rasa ketika mulai dihadapkan dengan isu besar yang menjadi concern nasional bersama, di mana peringatan darurat mungkin semuanya yang saya rasa masih kayaknya nih apatis nih orang itu tumben. Akhirnya tuh ketika kita emang udah punya visi yang sama, punya misi yang sama dan punya concern yang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, pasti itu mulai tergerak, mulai sedikit-sedikit terkikis lah apatisnya. Dia mulai aware dengan lingkungannya, dia mulai aware dengan isu-isu di sekitarnya. Tantangannya menurut saya yang terbesar adalah itu. Dan yang berikutnya adalah mencerdaskan, bukan kesannya menjadi guru ya, tetapi saling mengingatkan aja kepada teman-teman yang lain gitu, teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin ke masyarakat luas juga. Nggak jarang kita menemukan ada orang yang saya nggak perlu diberikan edukasi ini, saya nggak perlu diberikan sosialisasi seperti ini. Itu menurut saya juga menjadi salah satu tantangan. Mungkin karena saya waktu itu merasakan KKN di universitas, ya ada aja kita coba mau membawa perubahan ini, kita ingin mengadvokasi desa ini untuk berkembang lebih baik. Tetapi ketika dia udah merasa nyaman dengan lingkungannya, dengan yang menjadi suatu kebiasaannya, menurut saya itu menjadi budaya yang sangat salah lagi untuk untuk dibiasakan gitu oleh sebuah masyarakat. Karena kalian itu bisa berkembang lebih lagi loh. Tapi kenapa kalian harus berhenti nyaman di tempat ini? Itu menurut saya dua tantangannya, menurut saya yang major adalah itu. Oke, berarti memang kita ini sebagai tadi kembali sebagai fungsi mahasiswa harus mengingatkan dan
Indonesia, mengingatkan lagi potensi kita sebagai masyarakat Indonesia ini lebih dari ini gitu ya. Dan jangan diam gitu. Kan kalau misalkan aksi biasanya kayak jangan diam lawan, jangan diam lawan. Oke, kalau Bang Rasid gimana Bang? Menurut Abang tantangan paling besarnya gitu? Tantangan paling besar untuk buat aktivis kampus kali ya, mungkin juga ini jadi satu otokratik juga buat gue, adalah eksklusivitas pertama. Kalau memang hari ini kita ingin merangkul sebanyak mungkin, seluas mungkin gerakan-gerakan lain atau mungkin meningkatkan awareness terhadap teman-teman mahasiswa lainnya, tentu adalah kita juga harus sudah mulai membombardir atau mungkin menghanguskan tembok besar yang memisahkan atau mungkin memandang bahwa aktivisme itu hanyalah untuk orang-orang tertentu. Aktivisme itu maksudnya kita harus sudah mulai menghilangkan narasi bahwa aktivisme hanya untuk kabem-kabem gitu. Aktivisme hanya untuk orang-orang yang memang peduli sosial politik misalnya. Aktivisme itu nggak cuma sebatas itu. Aktivisme ini adalah satu bentuk tindakan gerakan kita untuk mengaktifasi kepedulian, empati dan lain-lain yang ada di tengah-tengah mahasiswa untuk bisa melek dan bisa melihat apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di sekitar. Jadi otokritik pertama yang bisa gue kasih adalah yuk kita sama-sama menghilangkan eksklusivitas terkait dengan pandangan-pandangan terhadap aktivisme kampus. Orang-orang yang gerak di bidang apapun yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial, menurut gua itu adalah bagian dari gerakan-gerakan aktivisme gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dilan terkait dengan menyusun rencana terkait dengan gimana sih apatisme ini bisa kita bumi hanguskan gitu. Kadang kalau kita ngelihat realitasnya di lapangan, kita tuh selalu kebingungan dengan mereka-mereka. Kan kalau kita memang bicara soal empati itu kan kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang seringkali kita bingung untuk menyampaikan atau mungkin setidaknya mentransfer apa yang bisa dirasakan oleh orang lain terhadap orang ini untuk memantik si A misalnya untuk bergerak, adalah si A nggak bisa merasakan itu. Karena apa? Mungkin strata ekonominya berbeda, merasa lebih mampu dan lain-lain. Ada satu pernyataan-pernyataan konyol ketika kita mengajak kepada orang-orang lain untuk ayo berjuang untuk misalnya kita mengadvokasikan teman-teman atau masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi atau mungkin mau digusur, contoh konkretnya mau digusur rumahnya dan lain-lain. Jawaban simpel mereka adalah ngapain gue ikutan gitu, itu rumah gue kan aman-aman aja gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang masih kita bingungkan ya, gimana caranya untuk menemukan rasa empati di tengah-tengah masyarakat. Itu jadi tantangan terbesar. Tapi lebih daripada itu, menurut gua, sebelum kita masuk untuk menemukan apatisme dan lain-lain, untuk menghilangkan apatisme dan lain-lain, kita harus bisa menghancurkan tembok eksklusivitas yang mana memisahkan antara gerakan-gerakan aktivisme dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi jangan sampai ada pandangan bahwa ya aktivisme itu hanya kata-kata yang bisa digunakan oleh gua gitu loh sebagai kabem gitu loh, atau mungkin Atan sebagai aksi dan propaganda dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak gitu. Kita coba untuk mengeneralisasi bahwa semua bisa bergerak, bisa mengaktifasi ruang-ruang untuk orang-orang bisa mengadvokasikan masalah-masalah tertentu. Nah, gitu. Oke. Berarti permasalahannya kembali lagi soal apatisme ya. Gimana kita ini dari bidang mungkin bidang aksi dan propaganda atau sebagai KBM itu hanya sebagai pemantik gitu, tapi yang bergerak itu harus semuanya seharusnya. Betul. Nah, tapi ada yang aku salutkan dari abang-abang semua ini, abang-abang tidak mempermasalahkan adanya seperti relasi kuasa kayak kampus gitu yang jadi tantangan, kayak kampus yang larang atau kayak gimana, itu nggak jadi masalah buat abang-abang di depan tuh. Itu yang memang harus dilawan ya, itu jadi makanan sehari-hari sebenarnya. Itu jadi makanan sehari-hari katanya. Oke. Kalau itu masalah yang memang harus memang ada di depan mata gitu loh kan. Iya. Tapi bukan masalah besarnya malah kita menumbuhkan kepedulian gitu kan. Oke, keren. Oke, kalau gitu kita lanjut mungkin melihat dari realitasnya gitu Bang. Terkadang ini peran kampus sebagai lingkungan yang pertama kali kita kita lihat gitu kan. Kampus ini terkadang juga bertindak apatis gitu, atau misalkan kayak enggak melarang aksi ini, menjaga aksi itu, melarang adanya isu ini, isu itu dan lain-lain gitu. Nah, karena tadi menurut abang-abang ini bukan suatu hal yang matters gitu. Nah, menurut abang
kira-kira peran kampus ini dalam mendukung kegiatan advokasi mahasiswa itu patutnya seperti apa? Apakah fasilitasnya, apakah dari segi regulasinya atau seperti apa? Boleh dari Bang Rashid sekarang. Oke, kalau bicara soal tatanan ideal, tentu kita mengharapkan stakeholder kampus yang ketika kita bersuara itu bisa mendengarkan pertama. Yang kedua adalah bisa mempertimbangkan. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan ketika mereka mengambil keputusan. Maksudnya ini menjadi satu maksud dari meaningful participation itu tadi. Jadi melibatkan partisipasi semua mahasiswa untuk dapat mengambil suatu kebijakan tertentu. Artinya right to be heard, terus right to be explained, terus right to be apa lagi tuh? Istilah yang ketiga ada hak-hak yang mana akhirnya menjadi kepemilikan dari mahasiswa itu sendiri. Idealnya seperti itu. Idealnya kita berharapkan ketika ada satu masalah tertentu, tentu ya kita nggak bisa berharap bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus itu baik-baik saja. Tentu pasti ada cacat dan kekurangannya. Tapi seminimal mungkin kampus itu membuka ruang berdiskusi, kampus itu membuka ruang untuk berdialog sehingga kita, teman-teman mahasiswa itu bisa memberikan masukan-masukan apa saja yang memang seharusnya diberikan oleh kampus itu sendiri. Kalau memang permasalahannya terkait dengan hak-hak yang ada di universitas gitu. Misalnya UKT, lalu juga terkait dengan pembelajaran akademik dan ataupun permasalahan-permasalahan akademik gitu. Tapi di samping itu, kita juga mengharapkan sebetulnya kampus yang memang bisa menumbuhkan ruang-ruang demokrasi itu tadi gitu. Ruang-ruang demokrasi untuk apa? Ketika memang permasalahannya bukan di kampus, tapi permasalahannya ada di luar. Alih-alih kampus ingin menahan mahasiswanya untuk bersuara, tapi mereka mendukung. Memang unik kalau memang pengen buka-bukaan di Unpad ya, masa di FH Unpad nih. Jadi emang ada satu departemen saya namanya Departemen Hukum Tata Negara, yang mana kalau kita setiap aksi itu sama dosen-dosennya diperbolehkan untuk turun. Tapi belum tentu dengan departemen-departemen yang lainnya. Jadi memang yang kami harapkan sebetulnya adalah mereka-mereka yang memang memegang kekuasaan di kampus adalah mendukung upaya-upaya untuk mendemokratisasi bukan hanya kehidupan lingkungan kampus tapi juga kehidupan bernegara. Itu sebenarnya yang pengen diharapkan. Karena kalau memang nuansa dalam pengambilan keputusannya udah demokrasi, bagi gua, maka upaya-upaya advokasi itu akan sangat-sangat mudah. Gak akan lagi tuh upaya-upaya penjegalan dengan dengan embel-embel menjaga nama baik kampus gitu kan, menjaga embel-embel nama baik pejabat-pejabat kampusnya. Itu kan sebenarnya yang kita seselin. Ketika ada permasalahan, kampus tuh bukan mencari solusi, tapi bagaimana bisa meredam mahasiswa dengan embel-embel ini kalau seandainya diramein nanti nama baik kampus malah gimana-gimana. Itu sebenarnya yang agak jadi persoalan dan mungkin yang diharapkan juga dari stakeholder kampus itu. Oke. Menarik, berarti memang kampus yang memiliki relasi kuasa gitu ya. Jadi terutama di FH gitu. Itu memang kalau misalkan dilihatnya sekarang di FH Unpad memang seperti itu. Bahkan tadi Departemen Hukum Tata Negara ini kalau misalkan HTN terus kita bolos gara-gara demo itu dapat nilai tambahan. Iya. Sebenarnya kan kita pengennya dosen semua kayak gitu ya. Gitu loh. Tapi kalau misalkan memang kan kalau misalkan orang mikirnya kayak ya emang kan HTN itu linear lah kalau misalkan pembahasannya sama regulasi-regulasi yang memang kadang problematik. Tapi padahal kalau misalnya kita lihat dari hukum ekonomi, hukum litra gitu ya, dan lain-lain itu juga kan sebenarnya terkait juga gitu kayak perampasan aset dan lain-lain gitu kan. Harusnya dosen sebagai pengakomodir ilmu gitu lah bilangnya itu ngasih juga gitu kan. Pokoknya kita sekarang lagi ngomongin dosen sama desolennya masalahnya ada gap itu. Iya itu ya. Oke, kalau dari Bang Dilan sendiri seperti apa Bang? Sebenarnya menambahkan aja kalau aku ya nggak beda jauh lah apa yang aku harapkan lah untuk di fakultasku sendiri, untuk di universitasku sendiri. Kalau mau membahas advokasi, kalau aku waktu itu diajarkan bahwa kalau mengadvokasi itu berarti kita sampai tuntas. Mau itu kita akhirnya menjawab suatu permasalahan atau ketika tadi tidak bisa menjawab tapi harus bisa menjelaskan. Kenapa sih suatu regulasi, suatu peraturan atau suatu act yang akan dibentuk, yang akan diimplementasikan di fakultas nanti, di universitas nanti ini berdampaknya seperti apa? Seenggaknya bisa dijelaskan. Karena advokasi itu kita harus ya komunikasi dengan yang merasakan, terus juga dengan pemangku kebijakan. Kita kan juga
ya sebagai middleman-nya lah bisa dibilang, sebagai orang tengahnya, ya kita juga harus bisa memberikan jawaban kepada yang merasakan nih dari pemangku kebijakan seperti ini, tapi kita juga harus bisa memberikan rasionalisasi juga kepada pemangku kebijakan. Ini loh kondisi lapangannya, kondisi yang dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa yang sedang dihadapi ini seperti ini loh. Jadi ya tadi mau didengar dan juga ya mau dikritik. Itu juga harus, karena ya ada orang mau dengar tapi ada yang nggak mau dikritik. Kayak gitu. Ya saya mau mendengar tapi saya nggak mau dikritik. Sering masih saya temui dengan teman-teman mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Makanya ketika forum yang dimana ya salah satu pengimplementasian nilai demokrasi di sebuah fakultas, sebuah forum hearing dengan pemangku-pemangku kebijakan, ketika hal-hal itu tidak diindahkan, makanya balik lagi nih ke tadi, ketika membentuk kita sebagai mahasiswa mau menjadi pengadvokasi yang baik atau menjadi aktivis yang baik adalah ketika kita bisa menghimpun teman-teman kita yang tadi memiliki concern yang sama untuk memberi pressure sosial kepada pemangku kebijakan. Menurut saya itulah yang harus menjadi power atau menjadi kekuatan kita juga gitu loh. Kita nggak bisa mengharapkan doang dari pemangku kebijakan untuk tadi seperti poin-poin yang tadi telah disampaikan oleh Mas Rashid dan saya. Tetapi kita juga harus punya tekanan juga ke atas. Karena ya salah satu upayanya dari ketika lobbying sudah tidak bisa, yaitu tekanan yang harus kita berikan kepada pemangku kebijakan kayak gitu. Oke. Kalau begitu berarti memang peran dari kampus ini bukan setidaknya ya. Memang dari abang-abang aku nggak ngedenger kayak butuh akomodasi apa gitu ya. Akomodasi kayak ntar anterin kalau misalkan kita aksi ke sini, atau misalkan kita butuh ruangan khusus untuk berdiskusi dan lain-lain. Tapi lebih soal didukungnya suara-suara kita, diterimanya harapan-harapan kita dan juga kritik-kritik tadi ya. Oke, kalau begitu mungkin tadi kita sudah berbicara panjang lebar sekali mengenai advokasi. Nah sekarang kita turunkan dulu tensi dari ruangan ini. Tadi udah ngobrol panjang lebar, yang panas juga ya, ini cukup panas ya isunya. Nah sekarang Bang, kita akan beralih ke sesi games dulu nih kita. Jadi sekarang gamesnya simpel saja. Nanti aku akan ini nama gamesnya ini adalah Green Flag or Red Flag. Tahu Green Flag dan Red Flag ya pasti. Kita mau maunya Red Flag ya Mas. Kalau Green Flag pertanian. Gak gitu juga. Nah ini tapi Green Flag Red Flagnya bukan soal FH atau pertanian. Tapi ini in a good terms or bad terms gitu. Nah nanti aku bakal ngasih beberapa pernyataan. Nanti boleh ditanggapi sama Bang Rashid dan Bang Dilan apakah ini green flag atau red flag. Oke, siap ya Bang ya? Oke, kalau begitu yang pertama, pernyataan pertama adalah ikut-ikutan menyuarakan advokasi tapi karena FOMO. Nah, green flag or red flag? Dari Bang Rashid dulu. Red flag jelas. Red flag. Iya. Oke. Kenapa tuh? Tadi ya, yang seperti kita jelasin, kalau pengen ikutan advokasi harus ada alasan jelasnya, harus empati dulu, bisa merasakan apa sih sebenarnya yang dirasakan sama orang yang kita bela gitu. Kalau cuma FOMO-FOMOan mah ya begitulah. Boleh. Kalau Bang Dilan gimana Bang? Sama, saya sama red flag juga. Lagi. Kalau saya meneruskan lagi nih. Tadi kalau udah sifatnya empati, ya kita juga butuh kontribusi. Kalau ikut-ikutan yang sering saya hadapi ya ngepost di Instagram, story ataupun posan-posan yang mungkin dari aksi dan propaganda BEM kita bentuk, sama kita datang aksi, cuman ya udah kita diri aja, eksis saja. Nggak, menurutku ya harus ada bukti konkretnya juga. Nggak bisa cuma sekedar ikut-ikutan atau hadir aja menurutku. Pokoknya ketika diajak diskusi malah nggak mau Mas ya. Iya. Oke, boleh lah, terlepas dari dia itu ada niat kayak gimana ya, tapi intinya jangan FOMO-FOMO lah. Kita harus punya keresahan gitu ya. Tapi kalaupun dia datang sekalipun karena FOMO sebenarnya nggak jadi masalah ya Mas. Siapa tahu dari FOMO malah keterusan, malah kebentuk. Nah, kalau gitu jadi green flag. Iya. Kan kalau untuk saat ini
Kalau cuma Kalau cuma FOMO, red flag kayak gitu. Oke. Tapi kan dari yang red flag bisa ke green flag kayak gitu. boleh. Ada pembelaan guys. Oke kalau gitu. Kamu nggak selamanya salah. Nah, kamu Nggak nggak selamanya salah gitu kan. Nah lanjut ke pernyataan kedua nih. Gak ikut kelas karena ada kegiatan organisasi, green flag or red flag? Dari Bang Dilan dulu. Saya red flag. Red flag. Oke. Kenapa Bang? Kalau saya ingin sudah diberikan amanah oleh keluarga untuk mendapatkan gelar sarjana. Jadi kalau saya ada kelas, saya kelas dulu, baru organisasi. Makanya saya bentuk skala prioritas. Boleh. Saya prioritas. Boleh. Gimana, Bang? Ada brown flag nggak? Brown flag. Kan merah sama hijau tuh jadi coklat kayak gitu. Ya, green flag or red flag dulu dah. Konkret kan dulu. Kalau mau green flag pernah nggak kelas gitu kan. Kalau red flag, bener juga kata Mas Dilan gitu kan. Red flag bener, red flag lah harus bener. Kita kalau seandainya kita datang ke kampus ya tentu kan tugas utamanya adalah kuliah dulu gitu loh. Sebisa mungkin ya tentu dari dari hal-hal yang memang kegiatan selama ini. Kalau memang ada kegiatan kampus, kegiatan kelas ya utamanya, ya gue pribadi pun akan nge-hold untuk bahkan bisa diwakilin misalnya sama Akmal atau mungkin sama kepala beidang kayak gitu. Hal-hal kayak gitu udah jadi strategi dari awal sih. Jadi kalau seandainya ini red flag kelas ini. Oke, berarti intinya pinter-pinter Kuliah yang utama. Betul. Jadi intinya pinter-pinter main waktu aja ya. Betul. Main waktu. Manajemen lah. Manajemen waktu. Udah di tahapan mungkin kayak kita sekarang manajemen waktunya udah harus harus level ini tinggi. Mas ya. Iya, betul. Oke, kalau begitu nih yang terakhir. Green flag or red flag? Pulang di atas jam 12 malam karena ikut proker. Karena ikut program kerja. Dari Bang Rasid dulu. Red flag. Red flag. Program kerja di atas jam 9 aja itu udah red flag. Oh. Gitu loh. Maksudnya kalau mau pulang di atas jam 12 mending pulang nongkrong diskusi gitu kan segala macam itu baru green flag. Cuman kalau pulang di atas jam 12 karena program kerja kayaknya red flag deh. Kayak haram hukumnya ada program kerja di atas sampai jam 9 gitu loh. Oke. Kayak ngapain gitu loh gitu kan. Boleh cek teman-teman BMFH yang Nah, masih proker sampai di atas jam 9 berarti ya? Iya, Jam benar. 9 itu kata Saya Bang. officially-nya jam 9, cuman silahkan kalau mau ada ngapa-ngapainnya itu Iya, kan di luar kalau program nongkrong. kerja gitu loh. Oke. Ini atau gara-gara dia gak mau disalahin aja gitu? Karena prokernya banyak. Oke, kalau Bang Dilan gimana nih Bang Dilan? Kalau saya red flag juga. Red flag juga. Karena apa? Ya itu yang menjadi salah satu awal organisasi itu menjadi sakit. Ya. Mungkin udah sering kita lihat di media sosial, apalagi di TikTok tuh biasanya kalau kita maba baru masuk tuh pasti kan muncul Iya. tuh Keluhan-keluhan. FYP Iya. seperti itu. Nah makanya berarti tuh ya benar. Kalau ingin mau membentuk program kerja untuk outcome yang maksimal dan jelas dan berdampak, ya program kerja itu harusnya seefektif mungkin. Dari pelaksanaan, dari secara konsep itu harus seefektif mungkin. Kayak gitu. Oke, karena tadi pernyataan terakhir dan ini juga pertanyaan terakhir juga tadi sebelumnya, kita beri aplaus dulu untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Wah, keren sekali. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi sudah membahas secara terperinci berarti ya tentang advokasi dan peran mahasiswa dalam advokasi itu sendiri. Dan tadi inti yang saya dapatkan adalah kita sebagai mahasiswa ini tidak boleh apatis gitu. Bahkan kita ini sebagai orang yang harus sebagai fungsi yang harus menyadarkan teman-teman untuk mengajak gitu, untuk tidak apatis. Dan terakhir harus kita tekankan dan kita tanamkan bahwa fungsi dari mahasiswa itu bukan hanya sekedar untuk kuliah gitu, tapi kita juga di sini diberikan beban moral untuk sebagai intelijensia tadi kata Bang Rasid, dan juga memiliki tadi minimalnya 2 etika dan Simpati dan empati kontribusi. dan kontribusi. Oke, kalau begitu teman-teman, dan ini tadi pernyataan saya sebagai pernyataan penutup pada podcast kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bang Rasid dan juga Bang Dilan atas kehadirannya di podcast kita sore kali ini. Sekian dari saya. Sampai bertemu di expo selanjutnya. Sampai bertemu.